Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Dzulhijjah. Insyaallah mulai masuk hari yang kedua bagi yang awalnya tadi Selasa, tapi yang bagi awalnya Senin mungkin sudah masuk hari yang ketiga. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebagian hukum-hukum udhiyah dan juga adab-adabnya. Jadi udhiyah itu adalah menyembelih hewan kurban, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak pada hari-hari Idul Adha sebagai wujud taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar disyariatkannya udhiyah ini adalah Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' para ulama. Adapun Al-Qurannya adalah Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Ada yang menafsirkan sholli li rabbika itu sholat Idul Adha, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Ini dalil dasar pensyariatan udhiyah. Dan juga Nabi SAW mendawamkan selalu melakukan udhiyah. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu kana yudhi bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi pernah berkorban dengan dua kambing yang bagus, banyak warna putih dan bertanduk. Wa yad'u rijlahu ala safhatiha saftihima wa yadbahuhuma biyadihi. Dan Rasul meletakkan kakinya itu di atas badan kedua kambing itu dan juga menyembelihnya dengan tangannya. Dan juga kaum muslimin telah berijma tentang disyariatkannya udhiyah. Jadi sepakat ya kan kaum muslimin para ulama tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Bahkan kalau disuruh milih antara sedekah dengan nilainya atau dengan hewan kurban, jelas masih afdol, masih utama menyembelih hewan kurban. Karena menyembelih hewan kurban itu tidak bisa digantikan dengan sedekah bentuk uang. Jadi masih afdol menyembelih hewan kurbannya. Adapun hikmah disyariatkannya menyembelih hewan kurban adalah banyak hikmahnya. Di antaranya ialah sebagai wujud taqarrub kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dengan cara tadi menumpahkan darah karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu namanya menyembelih taqarrub, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ada orang nyembelih untuk selain Allah, untuk misalkan Nyi Roro Kidul atau lainnya lah selain Allah, maka hukumnya jadi sembelihnya pun haram, yang menyembelihnya pun musyrik, dianggap musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah hikmahnya dalam rangka tarbiyah, pendidikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah selanjutnya mengumumkan tauhid kita. Kenapa? Dalam menyembelih hewan kurban itu kita menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, bismillahi Allahu akbar, menyebut kalimat tauhid. Dan selanjutnya adalah hikmah menyembelih hewan kurban, memberi makan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan dengan bersedekah kepada mereka. Selanjutnya meluaskan atas diri kita, keluarga kita dengan memakan daging, yang mana daging ini termasuk gizi yang bagus untuk badan kita. Dan yang terakhir, ya masih banyak hikmah sebetulnya mah diantaranya saja sebagai wujud syukur atas nikmat Allah kepada manusia, yaitu dalam bentuk nikmat harta. Alhamdulillah sudah diberi harta oleh Allah, kita mensyukuri nikmat tersebut dengan menyembelih hewan kurban. Adapun hukum menyembelih hewan kurban, ini kebanyakan ahli ilmu berpendapat menyembelih hewan kurban itu hanya sunnah muakkadah, tidak wajib.
dan tidak disunahkan meninggalkan kurban bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Diriwayatkan dari hal itu diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Bilal, Abi Sa'id Al-Badri. Ini pendapatnya Suwaid bin Ghaflah, Sa'id bin Musayyab, Al-Qamah, Aswad atau Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Ibnu Munzir. Ini pendapatnya hanya sunnah muakkadah. Bahkan Abu Bakar, Umar pernah setahun atau 2 tahun sengaja tidak berkorban. Tujuannya apa? Ingin memberitahu umat ini hukumnya hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Jadi yang mengatakan pendapat sunnah, hadisnya dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu yang mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah," kalau kalian melihat hilal anak bulan dzilhijjah, "wa arada ahadukum an yudhiya," dan ingin salah seorang kalian berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," maka tahanlah, jangan motong rambutnya, jangan motong kukunya. Di sini Nabi hanya menggantungkan perbuatan korban itu alal iradah, hanya sebatas ingin saja. Siapa yang ingin korban dan ingin salah satu yang korban, ya kan? Kalau ingin, ya berarti nggak wajib. Kenapa? Kewajiban itu tidak digantungkan atas kemauan. Kalau punya kewajiban yang mau nggak mau harus dilaksanakan. Masa suruh milih? Ya kan? Kalau mau silakan korban. Berarti sunnah, tidak sampai wajib, gitu kan? Wallahu taala a'lam. Tetapi pendapat Rabi'ah, Imam Malik, Tsauri, Auza'i, Laits, pendapat juga Abu Hanifah, mazhab Hanafi ini, korban itu adalah wajib. Dengan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang punya keluasan rezeki tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musola kami. Ini kan ada nada ancaman gitu. Rasul mengancam, jangan mendekat musola kami. Kalau ancaman itu biasanya kan hal yang penting, tidak boleh ditinggalkan. Berarti apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, ciri-ciri dosa besar kan itu juga ada ancaman laknat, ancaman azab, ancaman neraka. Ini ancamannya dilarang mendekati musola Nabi, tempat sholat Nabi. Jadi apa? Ini menandakan wajib. Apalagi ada Rasul mengatakan, siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, hendaklah mengulang sembelihannya, karena dianggap sembelihan hanya untuk keluarganya, gitu kan. Tapi yang menyembelih hewan kurban itu selepas sholat, maka sah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi maknanya apa? Kalau suruh diulang berarti wajib, kata yang mengatakan wajib. Kalau seandainya sunnah, ngapain diulang? Ya kan, orang yang boleh sebelum sholat kan hanya sunnah saja, tidak ada masalah. Kenapa harus diulang? Karena hukumnya wajib. Ini yang mengatakan wajib. Jadi biasa terjadi beda pandangan di antara para ulama, ya kan. Memang ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi kalau ke jumhur ulama, kebanyakan para ulama hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Tapi tidak dianjurkan bagi yang mampu tidak berkorban. Jadi sangat-sangat dianjurkan lah, sangat-sangat sunnah bagi yang mampu, ya suruh berkorban. Wallahu taala a'lam. Dan mulai waktu penyembelihan udhiyah ini sejak sholat Id. Sejak sholat Id. Habis sholat, jadi jangan sampai sebelum sholat. Kira-kira sudah selesai sholat baru kita menyembelih hewan kurban. Karena ada Nabi mengatakan, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya tsumma narji' fananhar faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana." Jadi sesungguhnya awal kita mulai di hari ini yaitu sholat dulu, kemudian baru menyembelih hewan kurban, dan siapa yang melakukan itu maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Tapi waman nahara qabla shalah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli. Maka siapa yang menyembelih sebelum sholat itu hanya daging yang dia berikan kepada keluarganya, laisa minan nusuki fi syai', bukan termasuk ibadah sama sekali. Dan waktu menyembelih ini terus, ya kan, sampai akhir hari tasyrik, hari yang ketiga dari bulan hari 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi intinya 4 hari menyembelih itu. Tanggal 10 yang menaharnya, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, ya kan, sampai sorenya masuk maghrib, ya kan. Karena Rasul mengatakan kullu ayyamu tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih. Tapi afdolnya menyembelih itu di hari yang pertama selepas sholat Idul Adha, dengan hadis Baro tadi, ya kan, yang lalu.
Jadi afdolnya hari pertama. Kenapa? Ibadah yang paling afdol pada hari Dzulhijjah, yaitu 10 Dzulhijjah itu hari nahar adalah apa? Iraqatuzam, yaitu menumpahkan darah. Menumpahkan darah, menyembelih, itu ibadah yang paling afdol. Bahkan ada pendapat tadi cuma 1 hari korban itu kan, ada yang bilang 2 hari. Ini khilaf juga, ada yang sampai akhir bulan boleh, tapi pendapat yang sangat lemah. Intinya yang jumhur, ya pendapat jumhur orang ulama 4 hari itu bolehnya menyembelih. Wallahu taala a'lam. Dan juga disunahkan menyembelihnya itu dengan tangan sendiri, ya kan, baik bentuk sapi, kambing gitu kan, afdolnya sendiri. Tapi kalau nggak bisa, tidak ada masalah, kita wakilkan kepada orang lain, boleh. Tapi jangan kepada ahlu kitab, sekalipun sembelihan mereka mungkin halal, ya kan, tetap kita kalau ini urusan ibadah, jangan diserahkan kepada ahlu kitab, ya kan, serahkan pada kita sendiri yang beragama Islam, sunnahnya disembelih sendiri. Nah, jika sembelihannya itu berbentuk sapi atau kambing, maka caranya itu menyembelih dia dibaringkan di atas lambungnya yang kiri, dibaringkan badannya yang kiri, dihadapkan ke arah kiblat, baru kita letakkan kaki kita di atas leher, ya kan, leher binatang tersebut, dan membaca ketika menyembelih Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari saya, atau Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari saya, wa an ahli baiti, dari ahli rumah tangga saya, atau an fulan, dari si anu. Kalau kita menyembelih orang yang berwasiat tadi, yang diwakilkan kepada orang, maka kita yang mewakilkan itu, ya Allah terimalah dari si fulan, sebut namanya. Wallahu taala a'lam. Itu cara menyembelih. Dan juga bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu beliau membenci yakrahu an yakula dzabihatan zubihat li ghairil qiblah. Beliau enggak suka makan sembelihan itu yang disembelih tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Ya, kayak berbaring ke arah lambungnya yang kiri, badannya yang kiri dihadapkan ke arah kiblat biar lebih enak. Pegangnya kan kanan, jadi nyembelih kan lebih enak gitu kan, kepalanya ke arah selatan, kepala korbannya itu, ya kan, dihadapkan ke arah kiblat. Bahkan Ibnu Umar sangat-sangat membenci, dia nggak suka makan sembelihan yang tidak dihadapkan ke arah kiblat, walaupun bukan wajib, ke arah mana saja tetap sah sembelihannya. Adapun kalimat Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, itu ada hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing pada hari Aid, dan dia membaca ketika menghadapkan kedua kambing itu apa doanya, Allahumma inna hadza minka walaka, ya Allah ini sesungguhnya ini darimu dan untukmu, an Muhammad wa ummatihi, dari Muhammad dan umatnya. Jadi umat yang belum korban sudah dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul sudah berkorban buat umatnya. Nyampe nggak pahalanya? Nyampe. Korbannya Nabi itu nyampe kepada umatnya yang tidak sempat berkorban, yang sudah mati tadi. Baru Rasul baca Bismillah dan bertakbir, kemudian menyembelih. Tapi kalau udhiyahnya itu hewan kurbannya bentuk onta, ya menyembelihnya itu dengan apa? Berdiri. Ini sunnahnya berdiri, ya kan, diikat tangannya yang kiri bisa juga gitu kan. Begitu cara menyembelih unta. Ada Ibnu Umar pernah dia mendatangkan laki-laki dan menundukkan onta yang haruha. Faqala ib'azha qiyaman muqayyadan sunnat Muhammad SAW. Utuslah dia, kirimkan onta itu dalam keadaan berdiri dan terikat. Ini sunnahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga haram menjual sesuatu dari hewan kurban, baik dari bulunya, kulitnya, dan penjagal tidak boleh diberikan upah pekerjaannya dari hewan kurban. Dengan hadis Ali yang mengatakan amaroni Rasulullah SAW an aquma ala budnihi, Rasul menyuruh saya untuk melaksanakan menyembelih atas untanya, wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa jillatiha, dan Rasul menyuruh saya bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, dan semua isi jeroannya,
wa alla u'tiyal jazzara minha, dan supaya saya tidak memberi penjagal sedikit pun dari hewan kurban. Dan dia mengatakan nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan penjagal itu dari sisi kami, dari kocak sendiri, jangan dari hewan kurban. Tapi kalau ngasih penjagal sebagai sodakoh, sebagai hadiah, boleh-boleh saja. Itu udah ngasih upah. Ngasih juga kepala, nih Pak, kepala dari saya sebagai sodakoh kalau dia orang miskin. Kalau penjaganya orang kaya, Pak Haji, ini kita kasih kepala sebagai hadiah, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu ngasih daging korbannya, akadnya ujroh, upah. Kalau akadnya sodakoh, akadnya hadiah, tidak ada masalah. Jadi ini kalau upah dari kocek sendiri, ya kan, dari kantong sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sekarang udhiyah apa yang sah dikorbankan? Tidak sah korban, kata para ulama, selain daripada binatang ternak, al-an'am. Bahimatul an'am, itu ulama tafsir jelaskan, hanya onta, sapi, dan kambing. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang maklum atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Binatang ternak adalah tadi hanya onta, sapi, dan kambing. Enggak ayam, bebek, tidak dibenarkan. Satu kambing sah untuk satu orang plus keluarganya, walaupun keluarganya banyak bilangannya, tidak ada masalah. Sertakan semua, anak 10, sertakan korban kita, boleh, ya kan. Dari Atha bin Yasar mengatakan, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, kaifa kanatid duhaya ala Rasulullah SAW, bagaimana korban di zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Satu laki-laki di zaman Nabi korban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya. Fayakulun, mereka ikut makan semua. Fayut'imun, ya mereka ngasih makan juga, ya kan, ngasih makan. Wallahu ta'ala alam. Kalau onta, sapi cukup untuk 7 orang dan keluarga mereka juga sama, dan keluarga mereka. Dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih bersama Rasul pada tahun Hudaybiyah onta untuk 7 orang, sapi pun untuk 7 orang. Bahkan ada riwayat itu kalau ontanya lagi mahal ya boleh buat 10 orang. Kalau onta harganya lagi mahal, jadi boleh untuk sendiri dan untuk keluarganya ya boleh disertakan. Hatta yang istrinya lebih daripada 1, istri 2, 3 sampai 4 disertakan, tidak ada masalah. Disertakan, dapat pahalanya, dapat pahala korbannya, gitu, dapat pahala korbannya. Minimal untuk ad-do'an, do'an itu kambingnya agak besar ya, apa kibas itu ya, gimbal, itu umurnya cukup setengah tahun, jaza. Ada ucapan Uqbah bin Amir mengatakan kami pernah berkorban bersama Rasul jaza minad do'an. Jadi kalau jaza itu tadi do'an itu kambing yang besar, kibas. Kalau 6 bulan sudah besar, itu dalam mazhab ahli fikih semuanya boleh dikorbankan walaupun baru 6 bulan. Dan minimal untuk maiz, nah maiz itu yang kambing kecil biasa harus berumur 1 tahun, masuk ke tahun yang kedua. Kalau bisa tahun nggak boleh dikorbankan. Kalau sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau onta yang umur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Di bawah itu nggak boleh dikorbankan karena masih kecil. Rasul mengatakan la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur 1 tahun. Illa an ya'sur alaikum, kecuali susah dapetinnya. Maka apa? Fadadbahu jaz'atan minad dhani, maka sembelihlah jaz'ah minad dhani, tadi kambing yang sejenis kibas, memang yang besar, 6 bulan dia sudah besar. Wallahu ta'ala a'lam. Itu untuk umurnya hewan kurban. Ya kita boleh percaya sajalah sama tukang kambing gitu kan. Karena ini kan khobar agama. Kita ngerti syukur alhamdulillah. Oh ini umurnya lebih daripada udah setahun gitu kan, ngerti. Kalau kita nggak ngerti, nanya aja Pak ini umurnya udah setahun belum? Sudah gitu kan. Urusan dia bohong, dosa dia. Kita dipercaya sama dia kan, ini khobar agama. Berita tentang masalah agama kita percaya, ini udah 1 tahun, kita pun tidak ada masalah, sudah sah hewan kurbannya. Adapun yang tidak sah dalam hewan kurban, dari Bara bin Azib hadisnya ada, Rasul mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adwahi. Ada 4 macam yang tidak sah dalam hewan kurban. Apa? Al-aura, yang picek, benar-benar piceknya. Apalagi buta dua-duanya, 1 buta aja udah
tidak boleh dikorbankan. Lebih parah ya tidak boleh. Wal maridoh albai maraduha, yang sakit benar-benar sakitnya, jadi yang sakit jangan dikorbankan. Wal arja, yang pincang, yang benar-benar pincangnya, kalau melakukannya diglag, yang Jawa itu diglag, nggak boleh dikorbankan. Wal kasira allati la tunqi, dan yang kurus yang tidak ada dagingnya tidak boleh dikorbankan. Nah itu kalau yang di bawah itu mungkin sedikit tidak berpengaruh gitu kan, tapi kalau sudah parah maka lebih-lebih tidak dibenarkan untuk dikorbankan. Dan juga selanjutnya bagi orang yang ingin berkorban, hendaklah tidak mengambil rambut dan kukunya sejak masuknya 10 bulan hari pertama bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalau niatnya dari awal bulan, dari tanggal 1 nggak boleh potong. Kalau niatnya mulai nanti besok tanggal 5 aja saya mau korban, sejak tanggal 5 dia niat korban baru nggak boleh potong kuku. Mulai niatnya ya kan. Tadi hadis kan Rasul mengatakan kalau kalian melihat anak bulan Dzulhijjah dan ingin selang berkorban, maka tahan, jangan motong rambut dan kukunya sejak dia niatnya. Dan ini yang tidak boleh dipotong, rambut yang memang haram untuk dipotong, semua rambut yang ada di badan kita, baik yang haram dicukur atau yang sunnah untuk dicukur atau yang mubah untuk dicukur. Yang haram dicukur apa? Janggut, haram. Boleh memendekkan, tidak ada masalah. Ibnu Umar pun biasa janggut itu sekepel tangan aja, ya kan, dipotong, dirapikan gitu. Memang sunnah bagus, lebat gitu kan, tapi ada larangan, ya kan. Memang ini khilaf para ulama itu hanya dalam haji saja, tidak. Di luar pun nggak ada masalah, minimal 1 genggam kepal kita, potong gitu, buat kerapian. Emang hukum asal haram cukur janggut. Atau yang sunnah dicukur apa? Kumis. Nggak boleh bagi yang niat korban, nggak boleh cukur kumis. Dan yang boleh dicukur rambut kepala, boleh saja dicukur kan. Saat dia niat korban maka tidak boleh. Larangan ini khusus hanya untuk yang ingin berkorban saja, ataupun istrinya, anaknya, maka tidak terkena larangan tersebut. Karena Nabi hanya menyebutkan yang ingin berkorbannya, tidak menyebut ya kan anak dan istrinya ataupun orang yang disertakan dalam korban tersebut. Tapi siapa yang mengambil dari rambut atau kukunya pada 10 awal itu sengaja, tetap tidak mengganggu korbannya. Nggak ada kafaroh, nggak ada apa gitu. Apa hukumnya? Memang khilaf. Ada pendapat haram, ada pendapat hanya makruh saja. Bagi yang haram mungkin berdosa, ya harus taubat. Tapi tadi tidak ada kafaroh, tidak ada denda, tidak ada ngaruh kepada hewan kurbannya, hanya taubat saja begitu. Bagi yang makruh, ya kan tidak masalah. Dia gunting hanya makruh saja begitu. Tapi abdulnya jangan digunting. Tujuannya apa? Kata para ulama, hikmah kenapa nggak boleh dipotong itu? Tujuannya kita ini kan ketika korban, insya Allah akan dapatkan ampunan Allah, akan bebas dari api neraka. Kata para ulama, kita itu ingin bebas dari neraka, tubuh kita dapatkan sempurna, nggak ada yang kurang, baik rambut, hatta kuku sekalipun nggak ada yang kurang. Nah kalau kita ini ada yang kurang, kan nggak masuk dalam yang bebas daripada api neraka. Maka sunnah bagi orang yang itu, yang korban itu jangan motong rambutnya dulu. Jangan sampai dia korban, sampai dapat ampunan Allah, bebas dari neraka, bahkan semua tubuhnya, ya kan, semua tubuhnya. Wallahu taala alam. Tapi kalau lupa nggak ada masalah. Bagi pendapat yang haram saja kalau lupa mah sudah tidak berdosa. Namanya orang lupa, ya kan. Innallaha tajawaza an ummati anisyan. Allah maafkan kalau hanya karena lupa atau mungkin kesandung kukunya iwil gitu kan ya. Kalau nggak boleh dipotong ya boleh, nggak ada masalah, darurat ya kan. Kepada ibu-ibu ya potong saja, tidak ada masalah gitu. Kenapa? Darurat. Wallahu taala a'lam. Nah sekarang ada masalah-masalah yang penting yang berkaitan dengan hewan kurban. Bagaimana berkorban untuk orang mati? Korban untuk orang mati itu sah, boleh-boleh saja. Walaupun memang ulama berbeda pendapat dan ada rinciannya. Kalau korban buat orang mati ini adalah bentuk wasiat dari si mayit, ya harus wajib ditunaikan. Jangan tidak ditunaikan, dosa kan gitu. Harus ditunaikan. Berubah wasiat ya haram juga. Harus sesuai dengan wasiatnya gitu. Ya kan? Itu harus, malah wajib. Kalau dia berwasiat, kalau saya mati tolong ya kan korban buat saya gitu kan. Maka dijalankan oleh anaknya. Sah, pahalanya nyampe ke orang mati, nyampe. Terus bagaimana kalau mengkhususkan ini korban buat ibu saya sudah meninggal, bapak saya sudah mati, anak saya sudah mati. Kata para ulama, ya kalau fikih Syafi'i boleh-boleh saja. Kalau itu kan walaupun ya kan korban buat orang mati sah dan juga sampai pahalanya.
Tapi mazhab lain mengatakan kayak Hambali itu bukan sunnah. Kenapa? Rasul tidak pernah mencontohkan korban khusus buat Hamzah pamannya, buat istri tercinta Khadijah khusus, atau 3 anak perempuan yang meninggal duluan kan gitu, ya kan? Ummu Kulsum, Zainab, nggak ada khusus tuh. Atau 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, nggak ada korban khusus buat mereka gitu. Jadi tidak ada Rasul mengkhususkan buat orang mati. Jadi gimana? Ya sunnahnya itu seseorang berkorban buat dirinya dan untuk keluarganya, dan niatkan buat yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita korban sekalian, yang hidup diniatkan korban, anak istri semuanya, anak yang mati diniatkan. Kalau pernah istri ada yang meninggal juga, pernah istri meninggal diniatkan, insya Allah pahalanya sampai. Allah kuasa ngasih pahala orang banyak. Pahala berapa satu korban atau dibagi-bagi satu korbannya? Ya ini pun beda pendapat ulama. Satu korban dibagi-bagi, apa tiap orang tuh satu korban? Ya ini mah biasa dalam ihda usaha terjadi perbedaan juga. Kayak orang kirim Fatihah lah. Kita kirim Al-Fatihah berapa orang banyak, itu kan 10 orang Al-Fatihah. Itu tiap orang Al-Fatihah, apa Al-Fatihah satu dibagi-bagi gitu kan. Ya kayak korban saja Nabi berkorban. Ya Allah ini terimalah ini korban dari saya, dari keluarga saya, dari umatku yang belum pernah berkorban. Nah Nabi berkorban, ngirim pahala kepada umatnya. Itu tiap umat satu korban, apa satu korban Nabi dibagi-bagi pahalanya kan. Tapi yang jelas insya Allah Allah maha kaya. Allah maha kaya, Allah banyak pahalanya. Yang ngasih setiap orang satu pun mudah bagi Allah. Nanti ada niat korban kita dibuat orang yang hidup, keluarga kita yang hidup, plus keluarga-keluarga yang mati disertakan. Itu yang sunnahnya menurut mazhab Hambali. Jadi kalau mengkhususkan, ada yang mengatakan tidak sunnah. Kenapa? Nabi tidak pernah korban khusus buat orang mati. Tapi secara fikih mazhab Syafi'i atau sah korbannya. Sah dan boleh. Kenapa? Termasuk sodako. Orang sodako buat orang mati sah. Sodako sumur, sodako bau masjid, niat buat orang tua kita udah meninggal, sampai ya kan, sampai pahalanya. Tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Nah sekarang apabila kita ini sudah membeli hewan kurban, niat korban dan sudah beli hewannya, sudah tertentu ini ada hewan kurbannya, maka ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, tidak boleh memindahkan kepemilikan dalam hewan kurban itu, dijual, dihibahkan atau di lainnya nggak boleh, kecuali kalau mau diganti dengan yang lebih baik, nggak ada masalah. Dijual, ya kan? Untuk apa? Untuk beli yang lebih baik daripada itu. Dulu beli yang 3 juta, saya mau jual beli yang 6 juta, yang malah bagus, dibolehkan. Tapi kalau hanya dijual saja nggak jatuh dihibahkan, tidak dibenarkan. Wallahu taala alam. Yang kedua, tidak boleh menggunakannya mentasarrufnya secara mutlak. Itu udah niat korban sapi, sapinya udah ada sapinya, dipakai buat bajak atau sejenisnya, atau dinaiki, ditanggih untuk keperluan apa gitu kan. Itu tidak dibenarkan. Wallahu taala alam. Maka jadi tidak boleh juga diperas susunya gitu. Kalau bisa mengurangi atasnya, atau yang dibutuhkan oleh anaknya begitu. Wallahu taala alam. Juga kalau seandainya hewan kurban itu terlihat ada aibnya setelah kita membelinya, setelah beli hewan kurban ternyata ada aibnya, ini kan para ulama ada 2 keadaan. Yang pertama, kalau seandainya aib itu wujud ada sebab perbuatan dia atau kekurangan kesalahan dia, maka tidak ada perbuatan dari dia, tidak salah daripada dia, maka sah, boleh disembelih, boleh dikorbankan. Walaupun misalkan kita beli kambing, udah beli kambing ternyata pincang, berantem sama temennya gitu kan ya, tiba-tiba sampai jadi pincang kakinya, kan pincang nggak sah. Cuma bukan salah kita, salah kambing sendiri, memang yang mungkin berantem apa gitu kan ya, tidak ada masalah, tetap disembelih. Sah. Kenapa? Saat kita awal beli dalam keadaan sah, hewannya tidak ada cacat, cacatnya kesalahan kambing sendiri, bukan kesalahan kita. Tapi kalau cacatnya hewan kurban tadi dengan sebab perbuatan kita, ya kan, maka apa? Harus diganti, ya kan, yang semisalnya yang sehat, begitu kan. Wallahu taala alam. Nah sekarang boleh tidak membeli hewan kurban? Insyaallah. Membeli hewan kurban dengan cara hutang. Kata para ulama boleh membeli hewan kurban walaupun hutang bagi yang mampu membayar hutangnya, ya kan. Kalau hutangnya udah banyak lain sebagainya, bingung, ya udahlah bayar dulu, hutangnya dulu gitu kan. Tapi kalau mampu silakan, gak ada masalah. Ulama salaf dulu aja sama, ada yang ngutang buat
beli hewan kurban. Ditanya kenapa sampai utang-utang gitu kan? Allah mengatakan lakum fiha khair. Bagi kalian dalam hewan kurban itu ada kebaikan. Yakin sama Allah sudah gitu kan. Ada ini banyak kebaikannya. Dan boleh tidak memberikan hadiah hewan kurban kepada orang kafir. Kata ulama boleh. Jadi hewan kurban itu tidak mesti harus pada orang Islam. Orang miskin sedekah, orang kaya hadiah ya kan. Atau orang kafir pun boleh. Kafir yang miskinnya sedekah, kafir yang kaya mungkin kan niatnya hadiah, asal jangan yang memerangi kaum muslimin. Apalagi diharapkan keislamannya gitu ya. Diharapkan keislamannya maka boleh, baik pekerja atau pembantu atau rakyat biasa walaupun kafir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau dia menyembelih. Lalu kita menyembelih jangan, karena ini urusan ibadah kan, jangan masuk orang agama. Lain hanya membagi saja tidak ada masalah gitu kan. Tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Apakah disertakan dalam onta maupun sapi orang yang ingin daging? Kata ulama boleh memasukkan bersama orang yang bersekutu dalam sapi dan onta itu orang yang tidak ingin udhiyah tapi ingin daging dengan niat korban, niat ingin dagingnya saja. Saya matung nih, niat dagingnya saja nggak niat korban. Boleh nggak sertakan? Boleh, tidak ada masalah gitu. Selanjutnya bersedekah dengan kulit. Boleh sedekah dengan kulit kepada orang fakir atau dikasihkan kepada orang yang mau, silahkan gitu kan. Dikasihkan juga hewan kurban kepada jamiah, lembaga sosial yang bagi-bagi, tidak ada masalah dikasihkan gitu kan, karena dia pun memberikan juga kepada orang-orang fakir miskin. Tetapi afdolnya seseorang itu menyembelih dengan dirinya dan membagi-bagi sendiri, ya kan, bagus, lebih afdol. Kenapa? Ini menampakkan syiar, itulah maksud tujuan udhiyah. Dia ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, motong sendiri, bagi-bagi pun sendiri, walaupun dia boleh makan, sepertiga dimakan, sepertiga sedekah, sepertiga dihadiahkan, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Selanjutnya orang miskin boleh menjual apa yang dia terima dari daging hewan kurban. Kalau orang miskin dapat daging sapi banyak, daging kambing apa dia nggak suka, mau dia jual ke tukang bakso apa gitu kan, dia dapat uang. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh menjual hewan kurban itu yang korbannya. Kalau sudah pindah hak kepada orang miskin, jadi miliknya orang miskin, ini terserah dia. Mau dia jual, mau dia bagi lagi pun terserah dia, ya kan? Jadi kalau orang miskin boleh menjual, ya kan, apa yang dia terima dari daging hewan kurban. Tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau bertemu antara udhiyah hewan kurban dan akikah? Hewan kurban yang menyembelih hewan kurban dengan akikah. Ini para ulama ahli fikih beda pendapat tentang masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu sah hewan kurban dari akikah. Jadi maksudnya sudah niatkan korban sama niat akikah, dua-duanya sah. Ini pendapatnya Hasan Basri, Muhammad bin Sirin dan Qatadah. Ini pun pendapat mazhabnya Hanafi, ya kan? Hanafi. Ini salah satu juga dari Imam Ahmad. Ini sama seperti ini. Masalah sama seperti masalah kumpulnya Jumat, hari Id di hari Jumat. Sholat Jumatan lagi enggak? Kan ada mengatakan rukhsah. Kalau orang sudah sholat Id, boleh tidak sholat Jumat. Artinya apa? Sholat itu wajib gitu kan? Dia boleh nggak cukup sholat diganti dengan sholat duhur saja. Bahkan riwayat Zubair dia mengatakan tidak sholat duhur juga, atau sholat asar saja gitu, sudah gugur dengan tadi, ya kan. Tapi tetap boleh Jumatan. Rasul mengatakan inna mujammi'un, tetap kami mengadakan Jumatan walaupun ada rukhsah bagi yang mungkin susah datang lagi, tidak wajib Jumat tapi sholat duhur saja, jadi kan. Jadi dengan sholat itu tercukupi kewajiban Jumatnya. Maka ketika kita berkorban, menyembelih hewan kurban, kita niat akikah tercukupi, dapat juga niatnya, korban dapat, akikah pun dapat. Ini pendapat yang pertama gitu, pendapat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Seperti juga ini kan orang sholat tahiyatul masjid, kita datang nih ke masjid qobliyah isya, kita tahiyatul masjid, cukup satu niat saja sudah, niat tahiyatul masjid plus niat qobliyah isya, dapat nggak? Dapat dua-duanya. Yang penting kita niatnya. Yang penting niatnya, Allah beri kita pahala tergantung niat kita gitu kan. Jadi hanya satu perbuatan sah dengan dengan satu niat mendapatkan dua pekerjaan, ya kan, sholat sunnah dengan sholat tahiyatul masjid tadi. Wallahu taala alam. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Tidak sah korban itu dari akikah. Ini pendapatnya Maliki, Syafi'i, riwayat daripada Imam Ahmad juga. Kenapa? Alasannya
udhiyah sembelihan tersendiri, akekah sembelihan tersendiri, beda. Jadi nggak bisa akekah menggantikan udhiyah, udhiyah menggantikan akekah gitu kan. Kayak dam tamatu dengan dam fidyah, nggak bisa katanya kan ya. Dam tamatu sendiri, dam fidyah pun sendiri ya kan. Jadi intinya itu dua syiar yang berbeda, maka tidak bisa menggantikan masing-masing. Akekah sendiri, akekah buat menebus anak. Kalau korban buat menebus diri, ya sendiri juga. Jangan digabung. Pendapat yang pertama membolehkan gitu kan. Jadi kalau pendapat yang pertama, ya tidak ada masalah. Niat korban juga plus niat akekah gitu kan ya. Niat akekah tidak ada masalah. Bahkan dibolehkan juga orang kalau seandainya dia mau wadakan walimah, ya kan, ini kayak daging korban boleh dia makan, sebagiannya dagingnya dimasak. Buat undang orang-orang kan hajatan walimah gitu. Asal walimahnya jangan bayar aja, takutnya kalau bayar kan kayak dijual gitu. Kalau orang Arab kan walimah nggak ada ngasih uang gitu, karena memang mereka alasannya syukuran. Ngapain syukuran ngasih uang gitu? Karena syukuran dia harus ngasih ya senang-senang malah ngasih rezeki ke orang gitu. Jadi kalau hanya walimah saja boleh-boleh saja, asal di ayahnya ditasyrik, tetap dia korbannya sah, sembelih sapi, dia hajatan, ya kan? Awalnya niat korban buat hajatan tidak ada masalah, boleh-boleh saja, kata ulama membolehkan. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau yang paling ringan tadi ya pendapat yang mengatakan sah udhiyah dengan akekah digabungkan. Dan juga bagaimana kalau kumpul nazar dengan udhiyah? Tidak boleh digabungkan antara nazar sama hewan kurban. Kita pernah punya hajat, kalau saya naik pangkat saya akan nazar motong kambing. Pas sekarang saya niat aja niat korban sekalian niat nazar, saya nggak bisa. Nazar tersendiri, korban tersendiri. Apalagi nazar kan wajib gitu kan, jangan digabung-gabung gitu kan. Kecuali kalau mau merubah hanya merubah nazar yang jelek, maksudnya tadi bukan nazar tersendiri, tetap gitu kan. Kayak orang nazarnya misalkan yang diboleh batalkan itu nazarnya, saya kalau sukses mau itikaf di Masjid Nabawi. Nah, dia ganti, nggak jadi kena Masjid Nabawi, tapi Masjidil Haram di itikafnya, boleh nggak? Ulama fikih malah sah. Kenapa? Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Tapi kalau dia gantinya Masjid Aqsa, nggak boleh. Kenapa? Masjid Aqsa di bawah Masjid Nabawi gitu. Nah ini memang menggabung, niat dia pernah nazar menyembelih kambing, tapi diganti pas dengan udhiyah ini, maka tidak bisa. Udhiyah tersendiri, nazar tersendiri gitu. Wallahu taala a'lam. Terus gimana kalau di rumahnya itu ada orang yang bukan anak-anaknya, kayak ada anak yatim atau ponakan, ya kan, ponakan, tapi dia hidup bersama kita. Bagaimana hewan kurbannya? Kata ulama sah. Hewan tadi pada rumah tangga satu orang buat keluarganya mencakup semuanya, anak yatim tersebut, ponakannya, kalau masih satu rumah itu dibenarkan juga, tidak ada masalah. Bagaimana kalau di rumah ini banyak saudara juga? Ini ada rincian juga. Ya kalau mereka memang sudah menyendiri, ya tiap keluarga emang satu-satu, nggak bisa gitu kan. Memang kalau memang masih bergabung satu rumah, ya cukup satu korban tadi buat keluarga satu rumah gitu. Nah kalau anaknya sudah kawin semua bagaimana? Ini pun ada rincian juga. Kalau anaknya ini masih bersama bapaknya di rumahnya, ya cukup bapaknya korban buat anaknya itu. Tapi kalau anaknya mungkin sudah misah, sudah mampu, ya kan, ya tidak mengapa, dia pun korban sendiri gitu kan. Wallahu taala a'lam. Terus bagi orang yang tinggal di satu negeri, di sana nggak boleh korban. Kalau orang tinggal di India mungkin susah, korban kan bisa di penjara gitu karena nyembelih Tuhan mereka gitu kan, mereka marah. Sehingga nggak ada toleran buat yang menyembelih api. Bagaimana? Boleh nggak? Boleh dikirimkan duitnya, uangnya dikirimkan ke negeri mana gitu kan. Maka apa? Korban. Nah dia yang niat korban jangan motong rambut dan kukunya. Wallahu taala alam. Bagaimana orang yang lupa motong kuku? Tadi nggak ada masalah. Kalau lupa tidak ada masalah gitu kan. Dan sekarang apakah orang haji wajib korban? Hewan kurban itu wajibnya untuk selain orang haji. Adapun orang haji memang ahli ulama itu berbeda pendapat. Yang rojih tidak wajib untuk berkorban. Jadi kenal sahabat Nabi itu mereka haji bersama Nabi dan mereka berkorban juga. Ini pendapatnya memang Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebagian ulama kan tidak usah orang haji korban. Sekarang hewan kurban apa yang afdal? Ulama beda pendapat, manakah yang afdal dari sisi jenisnya. Yang afdal, yang rajih wallahu alam, yang afdal adalah onta. Pertama onta, kedua sapi, baru kambing. Ada pendapat enggak? Yang afdal kambing korban itu.
Kenapa? Rasul korbannya kan kambing, nggak pernah Rasul korban onta gitu kan. Jadi katanya bilang kambing, kabsya ini amlahain itu. Emang ini khilaf para ulama. Kalau tapi dengan hadis siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah, kemudian pergi ke masjid sholat Jumat, pada waktu yang pertama seakan-akan dia korban onta, maknanya kan onta yang paling afdol. Kalau datang pada saat yang kedua seperti korban seekor sapi, yang datang pada saat yang ketiga seperti korban kambing. Jadi urutannya begitu. Jadi afdol onta, banyak dagingnya, sapi baru kambing. Dan boleh menyembelih di malam hari, siang maupun malam. Emang ini khilaf juga. Kalau Syafi'iyah makruh nyembelih korban di malam hari, takut ada apa-apa kan malam, nggak kurusan, dagingnya bau atau salah menyembelih. Tapi kalau yang misalkan mampu, nggak ada masalah apa-apa di malam hari, boleh-boleh saja. Emang Syafi'i hanya makruh saja, tidak sampai haram, hanya makruh di malam hari, bagusnya di siang hari. Intinya boleh-boleh saja, malam hari maupun siang hari boleh. Dan bagaimana kalau hewan kurban itu melahirkan anak? Kalau hewan kurban itu melahirkan anak, maka anaknya disembelih juga, ngikuti induknya. Induknya hewan kurban ya disembelih gitu kan. Begitu. Karena memang ibunya sudah niatkan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diniatkan. Ini kebanyakan jumhur ahli ulama. Tapi ada yang mengatakan enggak. Ya kan? Boleh sedekahkan ke yang lainnya begitu. Yang lainnya wallahu taala a'lam. Kalau udhiyahnya mati atau dicuri atau hilang. Kalau hewan kurbannya mati atau dicuri atau hilang sebelum penyembelihan Idul Adha, maka tidak wajib bagi pemiliknya itu untuk mengganti, ya kan? Kalau memang dia tidak salah, cuma kalau dia ada kesalahan dalam hal itu ya wajib diganti, kayak titipan kan begitu, kayak titipan. Wallahu taala a'lam. Nah sekarang musafir, adakah menyembelih hewan kurban kewajiban udhiyah? Ini pun beda pendapat juga. Yang sahih, safar selain haji memang tidak melarang untuk orang berkorban. Ini pendapat jumhur dari para ulama, gitu kan? Wallahu taala. Ya, kalau mengirimkan daging hewan kurban ke tempat lain, asalnya itu sama seperti zakat. Afdolnya itu diberikan di tempat sendiri. Kan zakat itu kan tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kayanya diberikan ke orang miskinnya. Jadi satu wilayah, satu daerah. Kalau satu daerah sudah pada cukup semua, tidak ada masalah dikirimkan ke negara lain, wilayah lain gitu kan, tidak ada larangan. Wallahu taala a'lam. Ini masih banyak sih karena masalah-masalah gitu kan, tapi insyaallah saya cukupkan, insyaallah ini dianggap cukup lah insyaallah ya. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.